Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pernah nggak sih kamu bayangin, kerja jadi TKI, tiap hari ngaduk semen dan benerin atap di negeri orang, pulangnya malah bawa menantu buat orang tua. Inilah kisah Fadli, 27 tahun, pria sederhana asal Sulawesi Tengah yang merantau ke Taiwan buat cari nafkah. Niatnya cuma kerja bangunan, tapi nasib berkata lain, bukan cuma bangunan yang dia bangun, tapi juga cinta yang pelan-pelan tumbuh dari dapur restoran ke hati anak juragannya. Awalnya Fadli cuma bantu benerin atap restoran yang bocor. Tapi dari situ, yang bocor bukan cuma genteng, ternyata hati anak pemilik restoran juga ikut retak, karena Fadli, dari tukang bangunan jadi menantu juragan. Nggak masuk akal, justru itu yang bikin kisah ini seru. Yuk, kita bahas kisah ini yang nggak kalah romantis dari drama Korea. Ini dia, cerita Fadli, si tukang bangunan yang jatuh cinta dan berakhir di pelaminan. Fadli bukan orang yang banyak gaya, usianya 27 tahun, badannya tegap, kulitnya coklat matang hasil kombinasi antara genetik dan sinar matahari Sulawesi Tengah. Pekerjaan terakhirnya di kampung adalah tukang ojek serabutan, kadang ngarit rumput buat kambing tetangga, dan kalau lagi rame, bantu-bantu angkat galon di warung ujung jalan. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam tetangga sempat buka mulut buat berkokok, Fadli udah bangun, bukan buat olahraga atau meditasi, tapi buat mikirin utang. Iya, utang beneran. Warung sebelah masih nyatet 3 bungkus mie instan dan sebungkus rokok yang nanti saya bayar, Bu, sejak lebaran kemarin. Di kampung, hidup Fadli bisa dibilang sederhana. Rumahnya berdinding papan, berlantai tanah, dan kalau malam bunyi jangkrik bisa lebih rame daripada grup WhatsApp keluarga. Tapi justru di tempat yang sesederhana itu, Fadli belajar arti tanggung jawab. Ayahnya sudah lama sakit. Ibunya jualan sayur keliling pakai motor tua yang suaranya lebih mirip genset daripada kendaraan bermotor. Sampai suatu hari, setelah melihat tetangganya pulang dari luar negeri bawa koper besar dan TV 32 inci, Fadli mulai berpikir, kalau dia bisa kerja di luar negeri, kenapa saya enggak? Saya juga bisa ngangkat semen 50 kilo sambil senyum. Dengan modal nekat, doa ibu, dan pinjaman dari paman yang katanya, tanpa bunga tapi jangan telat bayar, Fadli berangkat ke kota buat ikut pelatihan jadi TKI. Di sanalah dia pertama kali naik eskalator dan hampir jatuh karena kaget. Ini tangga kenapa jalan sendiri? Pak, katanya sambil pegangan rat-rat ke besi. Petugas mal sampai senyum geli. Setelah pelatihan yang isinya lebih banyak ngelap keringat daripada belajar, Fadli akhirnya berangkat ke Taiwan. Penerbangan pertamanya itu penuh drama. Mulai dari kebingungan pakai sabuk pengaman, sampai nyaris menumpahkan kopi panas ke ibu-ibu Taiwan yang duduk di sebelahnya. Waktu pesawat lepas landas, Fadli memejamkan mata. Bukan karena takut, tapi karena kangen rumah. Bayangan ibunya yang melambai-lambai di terminal bus masih terpatri jelas. Sambil menggumam, Bismillah, saya bukan cuma cari uang, saya mau bawa pulang masa depan. Setibanya di Taiwan, Fadli disambut dengan udara dingin dan huruf-huruf asing yang bikin dia merasa masuk ke dunia anime. Tempat tinggalnya adalah asrama buruh yang cukup ramai. Kamarnya sempit, kasurnya keras, dan teman sekamarnya ngorok kayak traktor rusak. Tapi Fadli tetap bersyukur. Minimal di sini, dia nggak harus mikir besok makan dari mana. Hari pertama kerja, Fadli langsung disuruh angkat semen dan nyusun bata di bawah terik matahari. Foreman-nya ngomong cepat pakai bahasa Mandarin, dan Fadli cuma bisa manggut-manggut sambil berharap itu bukan makian. Tapi di tengah semua kejutannya, Fadli tetap bawa satu hal dari rumah, selera humornya. Setiap malam, dia suka bikin lelucon receh buat hibur teman-temannya. Kalau kita nggak bisa pulang kampung, ya kampungnya kita bawa ke sini. Nih, saya bawa abon dan kopi sachet, katanya sambil pamer isi koper. Fadli cepat disukai karena ringan tangan, nggak banyak protes, dan sering melawak di waktu yang pas. Tapi saat semua tertawa, dia sendiri sering diam memandangi langit Taiwan dari jendela kecil kamarnya. Hatinya rindu, bukan rindu pacar, karena dari dulu nggak punya, tapi rindu suara ibu yang selalu bilang, hati-hati di sana, nak, jangan lupa makan dan sholat. Namun dari kamar kecil itu juga, sebuah cerita besar akan dimulai. Dia belum tahu bahwa nasibnya akan berubah, bahwa seorang tukang bangunan dari Sulawesi Tengah akan segera masuk ke kehidupan seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Dan semua itu bermula dari restoran kecil di ujung jalan. Hari pertama Fadli di Taiwan dimulai dengan kebingungannya soal jam kerja. Di kampung, dia biasa kerja dari pagi sampai sore. Tapi di sini, dia harus bangun jam 5 pagi.
Bahkan sebelum ayam-ayam tetangga sibuk berkokok, rutinitas baru dimulai dengan suara alarm yang lebih nyaring dari teriakan ibu-ibu pasar, memaksa Fadli untuk bangun dan siap-siap sebelum matahari terbit. Sarapan, jangan harap bisa makan enak, paling cuma roti tawar, dengan air mineral yang entah kenapa rasanya lebih asin daripada biasa. Fadli mulai belajar makan cepat, bukan karena dia lapar, tapi karena kalau nggak cepat, nasi yang udah di atas meja bisa hilang dicolong teman sekamar yang kebanyakan lapar mata. Di tempat kerjanya, Fadli langsung disuruh ikut angkat semen dan bata. Awalnya, dia semangat, berpikir ini kan cuma angkat-angkat barang, gampang, tapi begitu kerjaannya dimulai, Fadli merasa seolah-olah dia bukan lagi bekerja di negeri orang, tapi malah terjebak di film aksi Hollywood. Bukan cuma angkat bata, saya kayak angkat masalah hidup, pikirnya dalam hati. Sementara teman-temannya yang sudah lama kerja di Taiwan cuma bisa ketawa melihat ekspresi bingung Fadli. "Li, kamu ngangkat bata kayak bawa mobil Ferrari," celetuk salah satu temannya, yang kebetulan udah fasih bahasa Mandarin. Fadli cuma bisa tersenyum kecut sambil menyeka keringat yang nggak habis-habisnya muncul. Meski kerja baru beberapa jam, tapi di balik senyumannya, dia tahu bahwa ini baru permulaan. Di tengah panasnya kerja keras itu, ada satu hal yang bikin Fadli geleng-geleng kepala, soal toilet. Kalau di Indonesia, toiletnya biasa, ada air dan tisu. Tapi di Taiwan, di lokasi kerja, toiletnya seperti semacam lubang yang harus dihadapi dengan penuh keberanian. Setiap kali Fadli ke toilet, rasanya seperti menyusun strategi perang. "Oke, Fadli, kita bisa hadapi ini, kamu sudah latihan dari kecil. Waktu di kampung, nggak ada air, cuma pakai daun pisang." Begitulah pikirnya sambil menahan napas setiap kali dia masuk ke sana. Tapi yang paling parah adalah ketika dia kelaparan setelah seharian kerja keras. Fadli mulai mengerti kenapa teman-temannya sering makan di luar rumah. Nasi, sambal, sayur, yang paling penting, nasi dan sambal. Kalau belum makan sambal, belum makan, kata Fadli ke teman-temannya, yang menggelengkan kepala. Ternyata di Taiwan, sambal nggak ada, pusing. Fadli akhirnya mencari solusi sendiri. Beli sambal dari toko Indonesia yang harganya bikin kantong bolong. Tapi Fadli tetap senang. Setidaknya ada rasa rumah, ujarnya sambil mengangkat sendok makan yang penuh sambal. Namun, bukan cuma soal makanan atau toilet yang bikin Fadli tertawa getir. Ada satu hal lagi yang cukup bikin dia bingung, teman sekamarnya, di asrama, tempat tidur mereka berdekatan, dan Fadli harus berbagi kamar dengan dua teman baru. Satu orang dari Jawa, satunya lagi dari Bali. Dua-duanya sama-sama nggak bisa tidur tanpa suara nyaring, dan kali ini, bukan suara mesin, tapi suara ngorok yang menggelegar dari salah satu teman sekamar. "Ini sih bukan ngorok, kayak suara truk mundur," ujar Fadli sambil menutup telinga dan berusaha tidur. Ada satu malam ketika teman sekamarnya mulai ngorok keras banget, sampai Fadli merasa seperti tinggal di lokasi syuting film horor. Fadli, yang nggak tahan, mencoba bangun dan keluar dari kamar. Tapi pas buka pintu, dia malah nyangkut di pintu. Kenapa pintunya kayak digembok, pikirnya. Ternyata, teman sekamarnya tidur sambil nyender di pintu, bikin Fadli susah keluar. Mau ketawa, takut nggak sopan. Jadi, dia cuma ngelus dada sambil bilang, "Nggak apa-apa, ini cuma ujian." Walau hidup di Taiwan keras, ada satu hal yang selalu diingat Fadli, kerja kerasnya bukan cuma buat dirinya, tapi untuk keluarganya. Setiap uang yang dia kirim pulang selalu jadi harapan baru bagi ibunya yang jualan sayur keliling. Meski kadang dia merasa kelelahan, tubuhnya seperti dipaksa bekerja lebih keras dari sebelumnya, Fadli tetap berusaha tegar. Tapi ada satu momen yang bikin dia benar-benar merasa terjaga kembali. Suatu sore, setelah seharian kerja berat, Fadli kelaparan dan memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran kecil di ujung jalan, tempat yang sering dikunjungi para pekerja dari berbagai negara. Fadli masuk dengan langkah lesu, berharap bisa menemukan makanan yang cukup mengenyangkan. Disitulah dia pertama kali melihat Mei Lin, anak pemilik restoran yang tengah menyusun piring-piring dengan cekatan. Mei Lin, dengan senyuman sederhana yang menghangatkan, langsung menyapa Fadli dengan suara lembut, "Apa yang bisa saya bantu?" Fadli yang belum terbiasa dengan keramahan orang Taiwan cuma bisa tersenyum kikuk. "Nasi goreng, satu," jawabnya, berharap makanan yang dipesannya nggak cuma mengisi perut, tapi juga bisa mengusir rasa rindu yang kian menggunung. Begitu nasi goreng datang, Fadli merasakan sesuatu yang aneh. Rasa makanannya enak banget, tapi lebih dari itu, ada perasaan nyaman dan hangat yang tiba-tiba muncul di hati Fadli. Tanpa disadari, kedai kecil itu memberi lebih dari sekadar makanan, kedamaian yang lama nggak ia rasakan.
Fadli memutuskan untuk kembali ke restoran kecil itu setelah beberapa hari bekerja keras di proyek. Sejujurnya, dia nggak hanya cari makan, tapi dia juga mulai cari alasan untuk bisa sering-sering mampir ke sana. Mungkin lebih tepatnya, cari alasan supaya bisa ketemu sama si Meilin. Bukan hanya karena makanannya yang enak dan porsinya banyak, tapi ada sesuatu yang berbeda dari restoran ini. Sesuatu yang bisa membuat Fadli merasa sedikit lebih dekat dengan rumah. Ada kehangatan di setiap sudut restoran yang sederhana itu. Dan mungkin, kehangatan itu berasal dari senyum Meilin yang, kalau Fadli boleh jujur, sudah mulai menghuni pikirannya. Begitu masuk restoran, Fadli langsung merasa seperti pelanggan setia. Meskipun baru datang 2 kali, Meilin, yang saat itu sedang menyusun piring-piring di belakang kasir, langsung menyapa dengan senyuman lebar. "Selamat datang lagi, Kak, makan apa hari ini?" tanya Meilin, sedikit terkejut melihat Fadli masuk lagi. Fadli yang masih sedikit kikuk hanya tersenyum dan menggaruk kepala. "Nasi goreng? Lagi? Saya kan nggak ada pilihan lain. Ini restoran enak banget, dan nggak ada yang ngorok kayak di asrama," jawabnya sambil menunjuk ke arah meja makan. Seolah bercanda, tapi sebenarnya itu adalah keluhan terdalam yang dia simpan. Meilin tertawa kecil, senyumnya membuat Fadli merasa hangat. "Kak, kamu udah lama kerja di sini?" tanya Meilin sambil menyiapkan pesanan. Fadli mengangguk, masih menatap gambar-gambar makanan yang terpampang di menu. "Udah hampir 2 bulan. Tapi lebih banyak angkat semen daripada makan enak kayak gini. Kadang pikir, kalau nggak kerja di sini, kayaknya lebih enak jadi tukang ojek aja di kampung." Meilin tertawa, "Iya, kalau di Taiwan, ngojek bisa jadi, tapi nggak ada yang naik motor. Tapi jangan khawatir, kerja keras kamu pasti terbayar. Kapan-kapan coba makan makanan Taiwan yang asli, yang pasti nggak kalah enak." Fadli tersenyum, tapi di dalam hati dia udah kepikiran, makanan Taiwan, kalau lebih sering ketemu Meilin sih, saya lebih suka makan apa aja deh. Setelah beberapa menit, nasi goreng pesanan Fadli pun datang. Kali ini, Meilin menambahkan irisan telur dadar di atasnya, yang rasanya, Fadli nggak bisa berhenti memuji. "Wah, ini enak banget, kayaknya, kalau udah makan di sini, saya nggak mau pergi lagi deh," kata Fadli sambil memegang sendoknya, seolah-olah baru menemukan sensasi rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Meilin terkekeh mendengar pujian itu. "Oh, gitu, jangan-jangan kamu nggak cuma suka makanannya, tapi juga suasananya ya?" Fadli terkejut, canggung, tapi tetap berusaha untuk terlihat tenang. Maksud kamu?" tanyanya dengan gaya sok nggak ngerti. Meilin memiringkan kepala sambil tersenyum genit. "Ya, siapa tahu kamu juga suka suasana di sini. Selain makanan, tempat ini juga ada yang lebih spesial, kan?" Fadli sempat terdiam sejenak. Ini bukan cuma soal nasi goreng, kan, pikirnya, tapi dia nggak mau terjebak dalam suasana canggung. "Hah, iya, kayaknya saya akan sering-sering makan di sini, Meilin. Semoga nggak ada yang ngorok lagi di asrama," katanya dengan nada bercanda. Meilin tertawa lepas. "Kalau begitu, kamu harus ajak teman-teman kamu makan di sini juga, biar nggak ngorok sendirian." Mulai hari itu, Fadli sering mampir ke restoran keluarga Meilin. Setiap kali datang, selalu ada canda tawa yang mengiringi setiap suapan nasi goreng. Fadli yang dulunya hanya seorang pekerja kasar yang canggung, kini mulai merasa ada sesuatu yang berbeda di setiap kunjungannya. Meilin selalu menyambutnya dengan senyum dan perhatian yang tulus. Tidak lama kemudian, mereka mulai berbicara lebih banyak, bukan hanya soal nasi goreng, tapi soal kehidupan di Taiwan, keluarga, dan segala hal yang membuat Fadli merasa sedikit lebih dekat dengan rumah. Tapi, seperti cerita cinta yang biasa, Fadli juga sering merasa canggung. Suatu kali, saat restoran cukup sepi, Fadli mencoba membuka percakapan lebih serius. "Kamu sudah lama kerja di sini?" tanya Fadli, berharap percakapan mereka bisa sedikit lebih dalam. Meilin mengangguk, "Sudah lama. Dulu, ayahku yang menjalankan restoran ini. Tapi sejak dia sakit, aku yang bantu-bantu di sini. Tapi, aku juga suka membantu di sini karena banyak cerita yang aku dapat dari orang-orang." Fadli terdiam, cerita-cerita dari orang-orang. Fadli mulai berpikir, mungkin, dia juga punya cerita yang bisa diceritakan. Cerita tentang bagaimana seorang tukang bangunan dari Sulawesi Tengah bisa sampai ke Taiwan dan bertemu dengan seorang gadis di restoran kecil ini. Namun, sebelum Fadli bisa melanjutkan pikirannya, Meilin mengajaknya tertawa. "Kalau kamu terus datang ke sini, pasti kamu bisa dengar banyak cerita dari aku," kata Meilin sambil mengelap meja. Fadli merasa seperti ada yang mulai berkembang. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Seperti yang dia rasakan di hati, ada perasaan yang mulai tumbuh meski dengan langkah yang pelan, tapi pasti. Disinilah semuanya dimulai.
Sebuah kisah cinta yang tidak biasa, yang bermula dari sepiring nasi goreng, percakapan yang ringan, dan tentu saja, tawa. Fadli mungkin hanya seorang TKI yang jauh dari rumah, tapi dia mulai menyadari satu hal, mungkin, inilah saatnya kehidupan memberinya kejutan manis setelah segala jerih payah yang dia jalani. Setelah beberapa minggu mengunjungi restoran Meilin, Fadli merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Pekerjaan yang tadinya terasa sangat berat sekarang bisa dia jalani dengan sedikit senyuman di wajah. Bahkan saat harus angkat semen berjam-jam atau membersihkan sisa-sisa puing, pikirannya kadang melayang ke restoran kecil dengan nasi goreng spesial dan senyum manis Meilin. Tapi bukan berarti kehidupan Fadli jadi mudah. Kerja keras sebagai tukang bangunan belum juga berakhir. Hari-harinya masih dipenuhi dengan tumpukan pekerjaan yang tiada habisnya. Namun, setelah setiap hari selesai bekerja, Fadli merasa seperti mendapatkan energi baru saat memasuki restoran Meilin. Suatu sore yang panas, setelah seharian bekerja keras, Fadli seperti biasa menuju restoran. Tapi kali ini, ada perasaan canggung yang menggelitik di dadanya. Hari itu, Fadli berencana untuk mengungkapkan perasaannya pada Meilin. Meskipun dia tahu itu tidak akan mudah, Fadli bukan tipe orang yang pandai berbicara soal perasaan, dan bahasa Mandarinnya pun masih terbatas. Saat Fadli tiba, Meilin sedang sibuk mengatur meja dan menyiapkan pesanan. Fadli mendekat dan, seperti biasa, memberi salam ringan. "Hai, Meilin," serunya sambil melambaikan tangan. Meilin mengangkat kepala, tersenyum saat melihat Fadli masuk. "Halo, Kak, sudah capek kerja?" Fadli tersenyum kikuk, "Lumayan, tapi kerja keras itu jadi ringan kalau ada sesuatu yang menyenangkan," katanya, agak gugup. "Aduh, itu kayaknya kalimat gombal yang gagal," pikirnya. Meilin tertawa. "Oh iya, kalau begitu, semoga kamu lebih semangat makan di sini." "Iya." "Nasi goreng lagi?" "Iya." Fadli mengangguk sambil mengusap wajah. "Iya, tapi kali ini saya mau coba bicarain sesuatu yang lebih serius." Meilin menatap Fadli dengan heran. "Oh, ada apa? Kamu ngeluh lagi soal toilet di proyek?" tanyanya dengan canda. Fadli tertawa kecil. "Bukan itu, saya cuma mau bilang, saya senang banget bisa sering ke sini. Nggak cuma buat makan, tapi karena ada seseorang di sini yang bikin saya ngerasa lebih baik." Meilin terdiam sesaat, lalu tersenyum lembut. "Kamu bilang gitu, malah bikin saya penasaran, siapa ya orang yang bikin kamu ngerasa lebih baik?" Fadli nyaris tersedak saking gugupnya. Maksud saya suka suasana di sini, suka makanannya, tapi, terutama, saya suka ngobrol sama kamu," kata Fadli sambil menundukkan kepala. "Salah ngomong lagi." Meilin terdiam sejenak, matanya berbinar sedikit, tapi dia masih terlihat bingung. "Oh, jadi kamu senang ngobrol sama saya? Ada apa, Kak? Kenapa tiba-tiba ngomong gitu?" Fadli berusaha tenang, meski hatinya seperti sedang berdetak kencang. "Saya tahu, saya orang baru di sini, tapi saya merasa, ada sesuatu yang bikin saya ngerasa lebih nyaman di tempat ini, terutama setelah kerja seharian. Kamu nggak cuma punya nasi goreng enak, Meilin, tapi kamu juga punya cara membuat orang lain merasa spesial." Meilin terdiam. Wajahnya perlahan berubah menjadi lebih serius. "Kak, jangan bilang, kamu cuma datang ke sini untuk makan dan ngomong sama saya, kan?" Fadli tersenyum kaku, mencoba meringankan suasana. "Ya, nggak cuma itu sih, tapi kalau kamu ngerasa nggak nyaman, saya bisa berhenti kok, nggak perlu datang lagi ke sini." Namun, Meilin kemudian tersenyum dengan manis. "Kak, kalau cuma buat ngobrol sama saya, itu nggak masalah. Yang penting kamu makan enak dan senang, kan?" Fadli merasa lega. Meskipun tetap ada sedikit ketegangan di udara. "Iya, saya cuma pengen bilang kalau saya senang banget datang ke sini. Sungguh," katanya, kali ini dengan lebih tegas. Meilin menatapnya, lalu menjawab dengan suara lembut. "Terima kasih, Kak, aku senang kamu suka datang ke sini. Tapi jangan cuma makan nasi goreng, ya, cobalah menu lain. Ada banyak yang enak di sini, loh." Fadli hanya tertawa kecil, mengangguk. "Iya, nanti saya coba, tapi saya rasa, nggak ada yang lebih enak daripada bisa ngobrol sama kamu." Meilin tersenyum malu, kemudian sibuk menyiapkan pesanan lainnya. Fadli hanya duduk diam, menatap piring nasi goreng yang datang di hadapannya. Walaupun kata-katanya mungkin nggak sempurna, dia merasa sedikit lebih lega. Cinta nggak selalu harus dimulai dengan kalimat yang manis, kan? Terkadang, cukup dengan kebersamaan yang sederhana, seperti nasi goreng dan senyuman, sudah cukup untuk membuat hati ini merasa lebih hangat. Beberapa minggu kemudian, Fadli semakin sering datang ke restoran. Tak hanya untuk makan, tapi juga untuk berbicara lebih banyak dengan Meilin. Kadang-kadang mereka duduk berdua setelah jam makan siang,
menikmati kopi sambil berbicara tentang keluarga, tentang Taiwan, dan kadang tentang impian mereka masing-masing. Fadli merasa semakin dekat dengan Mei Lin. Meskipun setiap kali dia berbicara tentang perasaannya, selalu ada sedikit kecanggungan yang datang, seperti ada sesuatu yang belum bisa diungkapkan sepenuhnya. Tapi, siapa yang butuh kata-kata ketika mata mereka bisa berbicara lebih banyak? Fadli mulai merasa bahwa mungkin, hanya dengan menjadi dirinya sendiri, dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang dia bayangkan, cinta yang sederhana tapi tulus. Setelah pertemuan yang mengharukan saat Fadli kembali ke Taiwan untuk melamar Mei Lin, ternyata cinta mereka masih harus melewati satu rintangan yang tidak bisa dianggap sepele, keluarga Mei Lin. Ayah Mei Lin, Pak Wang, adalah pria tradisional yang sangat memegang teguh nilai-nilai budaya. Ia tidak langsung marah, tapi ekspresi dinginnya waktu mendengar kabar bahwa Mei Lin ingin menikah dengan pria Indonesia mantan buruh bangunan, sudah cukup membuat udara di restoran serasa turun 10 derajat. Dia orang baik, Pak, dia kerja keras, dia sopan, dan dia sayang sama saya, ucap Mei Lin pelan. Pak Wang hanya mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara datar, tapi dia bukan orang sini, dia tidak tahu budaya kita, bagaimana kamu hidup nanti? Fadli yang berada di balik pintu dapur sempat dengar sebagian. Malam itu dia pulang ke tempat kosnya dengan langkah gontai. Makan malam jadi terasa seperti mengunyah kardus. Usaha membuktikan diri. Tapi Fadli bukan tipe yang menyerah cuma karena tatapan mertua kayak laser. Hari-hari berikutnya ia jalani seperti pejuang cinta sejati. Ia mendaftar kursus bahasa Mandarin, meskipun di awal sering kepleset pengucapan. Katanya mau bilang, saya cinta kamu. Malah keluar, saya cinta ayam goreng. Dia juga mulai membantu penuh di restoran keluarga Mei Lin. Dari mulai nyuci piring, ngantar pesanan, sampai belajar masak dari ibunya Mei Lin. Ia tahu, kalau ingin diterima, dia harus jadi bagian dari keluarga, bukan sekadar tamu yang mampir sebentar. Di sela kesibukan, Fadli juga rajin menabung. Tiap malam, setelah dapur tutup, dia duduk sambil menghitung uang receh di dalam celengan plastik berbentuk ayam. Ini nanti buat beli mas kawin, katanya sambil ketawa kecil, walau matanya kelihatan capek. Teman-teman sesama TKI pun sampai kagum. Lu serius banget, bro, ujar Dimas, teman satu kos. Udah kayak sinetron Indosiar jam 3 sore. Fadli cuma senyum. Biarpun status gue cuma mantan buruh, tapi cinta gue bukan main-main. Momen hampir menyerah. Namun, seperti jalan cerita film yang bagus, tidak lengkap tanpa adegan krisis. Suatu malam, setelah seharian kerja dan ditolak ikut kumpul keluarga oleh ayah Mei Lin, Fadli duduk sendirian di belakang restoran. Hujan turun rintik-rintik, ia menatap langit dan bergumam. Ngapain juga gue di sini? Udah jauh-jauh balik, duit habis, ditolak juga, apa gunanya semua ini? Ia bahkan sempat menulis pesan ke Mei Lin, kalau memang tidak bisa, saya akan pulang, mungkin memang bukan jodoh. Tapi Mei Lin datang, dan bukan datang biasa, dia datang sambil bawa payung dan semangkuk sup hangat. Fadli, katanya, jangan bilang kamu mau nyerah cuma karena satu tantangan. Kamu bukan orang seperti itu, kamu orang yang datang jauh-jauh buat cinta. Jangan biarin ayahku yang keras kepala itu bikin kamu lupa siapa dirimu. Fadli nyaris menangis, tapi tentu saja dia tahan. Ini mata cuma kelilipan hujan, katanya, walau hujan sudah berhenti dari tadi. Restu yang ditunggu, beberapa hari setelah kejadian itu, entah karena keteguhan hati Fadli, atau karena Mei Lin yang terus membujuk, akhirnya Pak Wang minta Fadli duduk bersamanya di meja makan. Saya lihat kamu kerja keras, katanya pelan, tanpa basa-basi. Kamu tidak lari waktu ditolak. Kamu tidak marah waktu saya bersikap dingin. Itu bagus. Fadli mengangguk, menahan napas. Kalau kamu bisa bahagiakan anak saya, dan jaga dia seperti kamu jaga celengan ayam itu, Pak Wang berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya izinkan. Fadli nyaris loncat dari kursi. Mei Lin yang mengintip dari balik dapur langsung menutup mulut menahan teriakan girang. Ibunya tersenyum bangga. Bahkan si paman yang biasa diam doang di pojokan restoran ikut angguk-angguk sambil minum teh. Hari itu, Fadli merasa seperti pahlawan. Bukan karena sudah menikah, belum. Tapi karena ia sudah menang melawan rintangan paling berat, restu. Pagi itu, Fadli bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena deg-degan. Hari itu dia akan menikah. Bukan mimpi, bukan lamunan saat ngaduk semen. Tapi kenyataan, dia akan jadi suami Mei Lin, perempuan yang dulu cuma dia pandangi dari balik mangkok mie goreng. Pernikahannya diadakan di halaman belakang restoran keluarga Mei Lin. Sederhana, tapi penuh cinta.
Hiasannya cuma lampion bekas Imlek tahun lalu, ditambah bunga plastik hasil pinjaman dari tetangga, kursi untuk tamu pakai bangku restoran, dan sound sistemnya cuma satu mic dan dua speaker yang ngambek kalau volumenya disetel terlalu tinggi. Tapi suasananya hangat, bahkan terlalu hangat, karena ada satu kipas yang mati total, dan satu lagi bunyinya seperti orang mendengkur. Teman-teman Fadly sesama TKI datang dengan penampilan terbaik yang bisa mereka usahakan. Ada yang pakai batik yang disetrika pakai panci, ada yang semprot parfum sampai satu ruangan bau jeruk menyengat. Salah satu temannya bahkan datang pakai jas hitam, celana jeans sobek, dan sandal swallow. Yang penting atasnya nikah, katanya dengan percaya diri. Keluarga Meilin duduk di barisan depan. Ayahnya, yang dulu penuh kecurigaan, kini duduk tenang dengan senyum tipis. Sesekali dia melirik Fadly dengan tatapan bangga, atau mungkin itu tatapan lapar karena acara belum mulai dan perut udah keroncongan. Yang bikin suasana makin spesial adalah video call dengan keluarga Fadly di Sulawesi Tengah. Tablet dipasang di meja depan, di layar, tampak ibu Fadly yang sejak awal sudah menangis sesenggukan. Ayahnya pakai kopiah baru dan sarung batik, dan beberapa tetangga ikut nimbrung sambil bawa cemilan. "Fadly, kamu yakin, nak?" tanya ibunya dari layar. "Iya, Bu, ini bukan lagi cinta lokasi, ini cinta lintas negara." Lalu datanglah momen ijab kabul. Fadly mengatur napas dalam-dalam, tangan dingin, kaki gemetar, dan suara agak parau. Ia sempat salah ucap, bilang, "Saya terima nikahnya Meilin dengan mas kawin tersebut, bersih." Padahal harusnya, tunai. Untung ustaznya masih sabar, dan semua tertawa kecil. Setelah akhirnya mengucapkan ijab kabul dengan lancar, tamu-tamu bersorak, ada yang takbir, ada yang tepuk tangan, bahkan ada satu teman Fadly yang nyalain kembang api dari botol bekas kecap, nyaris bikin rambut Tante Meilin terbakar. Meilin meneteskan air mata bahagia. Dia memeluk ibunya, lalu berjalan ke arah Fadly. Tanpa kata-kata, mereka saling pandang dan tersenyum. Rasanya seperti adegan drama Korea, tapi versi dapur belakang restoran. Setelah resmi menikah, Fadly tidak lagi kembali ke proyek bangunan. Kini dia jadi bagian resmi dari keluarga restoran. Dia mulai belajar masak secara serius. Walaupun awalnya masih sering salah, seperti waktu dia goreng ayam pakai minyak wijen satu botol penuh dan seluruh restoran bau gosong seminggu. Tapi dia belajar cepat, pelanggan mulai kenal sama menu baru ciptaannya, mie goreng rasa kampung halaman, ada juga sop buntut versi TKI, yang katanya, rasanya bikin ingat waktu dimarahin ibu sambil makan. Popularitas restorannya naik, dan ayah Meilin sampai ngaku kalau Fadly lebih jago masak dari keponakannya yang lulusan kuliner. Di malam hari, setelah restoran tutup dan pelanggan pulang, Fadly sering duduk di bangku kayu di depan restoran. Di sampingnya, Meilin membawa dua cangkir teh jahe hangat. Mereka duduk berdua, memandang bintang-bintang Taiwan yang menggantung tenang. Fadly menatap langit, lalu berkata, "Siapa sangka ya, dulu saya cuma anak desa yang nekat jadi TKI, tidur di kamar sempit, kerja sampai badan remuk. Sekarang, saya punya istri cantik, tinggal di atas restoran, dan tiap hari makan gratis." Meilin tertawa, "Kamu nggak romantis, tapi aku suka gaya kamu." Fadly tersenyum, "Saya memang bukan penyair, tapi kalau urusan nasi goreng, saya bisa bikin kamu jatuh cinta 2 kali. Meilin menggeleng sambil ketawa, "Gombalmu naik level, iya." Malam itu, mereka berbincang lama, tentang masa depan, tentang rencana punya anak, tentang ide buka cabang restoran khusus menu TKI. Fadly tahu hidup belum tentu selalu mulus, tapi dia juga tahu, selama mereka saling dukung, semuanya bisa dijalani. Karena bagi Fadly, perjuangannya belum selesai, tapi dia sudah sampai di titik di mana semua rasa capek jadi layak. Hidup memang penuh kejutan. Kadang kamu berangkat ke negeri asing cuma karena ingin cari uang, tapi pulangnya malah bawa cinta, restu, dan hidup baru. Fadly membuktikan bahwa asal kita mau berjuang, bersabar, dan terus bersyukur, rezeki dan cinta bisa datang dari tempat yang paling tidak kita sangka, bahkan dari balik dapur restoran kecil di pinggir jalan. Dan ya, semua ini berawal dari sepiring nasi goreng.